kembali di Dua Arah. Saya langsung ke Pak Limutar Ngabalin. Konsep Badan Otorita Ibu Kota Baru itu seperti apa sih? Karena saat ini undang-undangnya pun belum ada. Iya, itu yang saya bilang bahwa kalau kita baca dari sejarah pembentukan, sejarah pertama kali Undang-Undang Ibu Kota Jakarta itu, memang kan kalau untuk otoritas, ini kan otorita. Badan Otorita Ibu Kota Negara, sebutlah kalau nama seperti itu. Maka sebagian dari kewenangan kekuasaan presiden itu diberikan kepada CEO untuk memimpin badan otorita untuk memulai pembangunan ini barang. Itu sebabnya kenapa presiden mengatakan bahwa untuk pembahasan ini kan dengan DPR. Urusannya dengan DPR apa? Dalam hal undang-undang. Nah, otorita inilah yang makanya dibilang otoritas. Tidak perlu undang-undang, hanya cukup dengan perpres? Nanti setelah itu bicara dengan DPR. Baik. Tidak ada masalah di sini. Nggak ada masalah kalau nggak ada undang-undang, ada perpresnya. Saya pikir lebih baik satu negara itu menata dirinya dengan baik ya. Apalagi masalah pemindahan ibu kota negara yang bukan masalah sederhana. Dan pemerintah sudah mengajukan usulan untuk RUU Omnibus Law dia. Ibu kota negara. Omnibus. Tetapi sampai sekarang draftnya belum diterima oleh DPR. Bagaimana kita bisa mengevaluasi kalau konsep pemerintah sendiri belum ada? Dan memang Bapak Nasir mengakui memang belum begitu. Sudah dibentuk pojok-pojok tapi belum diserahkan kepada kami gitu, kepada DPR gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengevaluasi, bagaimana kita menilai sementara apa yang dilakukan pemerintah tuh belum disampaikan kepada DPR. Begini. Supaya masyarakat dan para pemirsa mengerti bahwa menentukan ibu kota negara itu dengan peraturan presiden, Perpres. Oke. Setelah Perpres kemudian ada CEO untuk memimpin jalannya ibu kota negara itu, kemudian undang-undangnya ada. Cukup dengan Perpres. Ada Perpresnya. Harus dipakai Perpresnya dengan Perpresnya menetapkan siapa CEO-nya. Undang-undang Omnibus Law-nya adalah setelah nanti dengan badan otoritasnya. Ya, Perpresnya juga belum. Presiden juga mengakui bahwa Perpres belum. Padahal targetnya tuh Januari. Ini akan diumumkan minggu ini kalau tidak salah. Betul. Tapi sampai sekarang belum. Dan ini saya kira persoalan ibu kota baru itu bukan hanya sekedar Perpres satu undang-undang, tapi bagaimana pengelolaannya begitu. Teknisnya. Nah, pengelolaannya itu kan harus ada konsepnya. Itu ada di RUU-nya gitu. Baik, jadi bagaimana kita bisa menilai ini akan berjalan baik, ini bagaimana, pendananya bagaimana gitu. Itu ketika sudah ada itunya gitu. Presiden ini kan kerja cepat ya, dari mulai konsep, kemudian orang, beliau siapkan. Nah ketika kemudian regulasinya dibuatkan nanti undang-undangnya, kemudian Perpres sebagai turunannya langsung, otomatis. Nah jadi apa yang disajikan Presiden dari mulai ide tentang pemindahan ibu kota, kemudian bagaimana merealisasinya, dibentuklah badan otorita, kemudian siapa yang mengepalanya, ditunjuklah 4 orang tadi. Ini hanya untuk kecepatan saja, maka dengan Perpres tanpa ada undang-undang. Itu kecepatan Presiden ketika undang-undangnya ada, langsung beliau keluarkan Perpres, sudah langsung kerja jalan sekarang. Hanya karena kecepatan ini Pak Ujang untuk bisa membentuk ibu kota kalau negara. memang begini, kepala otorita itu memang kewenangan Presiden, apapun itu tidak bisa termasuk diubah. Ahok lagi, Jang. Ya kita begini Bang, kita harus objektif menilai siapapun, termasuk Ahok. Ya kan, dari 4 itu saya melihat tadi kalau kita kembali kepada figur, ya cari figur yang tadi madorotnya. Soal konsep ibu kota negara. Ibu kotanya, kalau tadi ketika Perpres itu katakanlah belum ada, ya kan, lalu undang-undangnya juga belum dibahas. Jadi ini PR dari Bang Ngabalin belum dibahas, juga. barangnya belum ada. Belum masuk bahkan katanya. Oleh karena PR juga dari pemerintah, dari Bang Ngabalin dan Bang Masinton gitu untuk dipercepat. Tapi sudah ada Perpresnya kalau tadi kata Pak Masinton dan juga Pak Ngabalin. Yang mana? Perpres cukup. Yang mana Bang? Perpresnya Bang? Belum, yang baru ini. Jadi yang disajikan oleh Presiden adalah tadi tentang ide dan konsep pemindahan ibu kota. Kedua, badan yang mengelola ibu kota untuk pembangunan ibu kota baru nanti. Kemudian yang ketiga itu adalah orangnya. Presiden menyampaikan itu kepada publik jauh hari. Nah, ketika regulasinya tuntas, rancangan undang-undangnya nanti disahkan menjadi undang-undang, tentu Presiden sudah menyiapkan badan yang untuk mengerjakan teknis dan orang yang mengepalai badan tadi dengan menerbitkan Jadi kapan akan Perpres diterbitkan Perpres, kemudian juga dibahas dengan DPR untuk undang-undangnya ibu kota baru? Iya, ini kita begitu kan pernah juga disampaikan naskah akademiknya, kemudian kita menunggu tuntas dari pemerintah.
dari Bappenas ya. Nanti ketika pemerintah menyampaikan langsung kita bahas. Ya, dibentuk nanti di Badan Legislasi atau Panja ya, yang bahas tentang rancangan undang-undang pemindahan ibu kota negara itu. Kemudian menurut saya ya pembahasannya nggak lama, nggak panjang. Belum ada undang-undang tapi sudah ada nama calon kepala badan otorita, tidak masalah menurut No problem, itu menampakkan transparansi presiden. Tidak ada hal yang ganjil di sini. Dan kesiapan presiden dalam mewujudkan konsep pemindahan ibu kota negara baru seperti yang disampaikan oleh jubir utama Presiden Ali Mokhtar. Nanti kita akan kembali selepas jeda terkait dengan siapa yang layak memimpin ibu kota baru selepas jeda.